Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyebetin buat buka video kali ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang cabling kabel UTP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktaviana Triwulandari, NIM 195120407 dari kelas Teknik Informatika A 2019 Universitas Negeri Surabaya. Mengenai tentang kabel UTP, kira-kira apa sih yang kalian pikirkan? Nah, jadi pada konsep kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kabel UTP. Di situ akan menjelaskan tentang fungsi dari setiap warna pada kabel. Yang kedua ada jenis-jenis kabel UTP dan akan menjelaskan tentang jenis kategori kabel tersebut, fungsi kabel tersebut, kelebihan dan kekurangan kabel UTP, serta cara crimping kabel UTP. Pada kabel UTP, untuk orang yang terjun di dalam dunia ilmu teknologi atau IT, terutama pada jaringan komputer, sudah biasa melihat dan mendengar namanya kabel UTP atau Ethernet Transfer Pair. Kabel UTP biasanya dipakai untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan sebuah alat perangkat jaringan, seperti switch dan router. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan tentang kabel UTP sebagai berikut. Pengertian kabel UTP. Kabel UTP yaitu singkatan dari Ethernet Transfer Pair merupakan salah satu jenis kabel dalam jaringan komputer yang menjadi penghubung dalam membuat jaringan komputer LAN atau Local Area Network. Kabel UTP ini dibungkus dari bahan pengantar tembaga, memiliki isolasi dari plastik yang dibungkus dari bahan isolasi yang bisa melindungi dari api dan kerusakan fisik. Pada kabel UTP terdapat 8 buah kabel yang mempunyai warna unik di tiap kabel, kemudian disusun berlilitan setiap pasang warna sehingga menjadi 4 pasa yang berfungsi untuk mengurangi kebocoran setiap induksi pada kabel. Nah, setiap 8 warna pada kabel UTP mempunyai fungsi masing-masing sebagai berikut. Jingga sebagai penghantar paket data, putih jingga sebagai penghantar paket data, hijau sebagai penghantar paket data, putih hijau sebagai penghantar paket data, biru sebagai pengantar paket suara, biru putih sebagai penghantar paket suara, coklat sebagai penghantar tegangan DC. Jenis-jenis kabel UTP. Jadi kabel UTP mempunyai 3 jenis, dan yang pertama adalah ini. Dalam menyusun kabel jenis straight turn ini, antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus sama. Penyusunannya dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya router dengan hub atau twist, komputer ke hub atau komputer ke twist. Berikut ini adalah urutan dari warna kabel straight turn. Jadi itu diurutkan mulai dari konektor pertama dan juga konektor kedua. Nah, dapat dilihat putih jingga, jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Jadi inilah dari kabel jenis straight turn. Selanjutnya yang kedua, jenis crossover. Dalam menyusun kabel jenis crossover ini, antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus berbeda penyusunannya dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya komputer dengan komputer, hub dengan hub, switch dengan switch, dan router dengan router. Berikut ini urutan warna kabel crossover. Nah, jadi urutannya adalah putih jingga, jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Nah, yang terakhir adalah jenis rollover. Dalam menyusun kabel jenis rollover ini, antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain penyusunannya terbalik dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Contohnya twist dengan proyektor dan twist dengan printer. Berikut ini adalah urutan warna kabel dari rollover. Yang pertama ada putih jingga, jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Nah, untuk konektor yang kedua, coklat, putih coklat, hijau, putih biru, putih hijau, jingga, dan juga putih jingga.
Sedangkan jenis-jenis kabel berdasarkan kategori atau sering disebut CAT sebagai berikut. Yang pertama, kategori 1 atau CAT 1. Kabel UTP kategori 1 yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 1 megabit dan mendukung komunikasi suara analog, contohnya menghubungkan telepon analog, plain old telephone service. Yang kedua, kategori 2, CAT 2. Kabel UTP kategori 2 yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 4 megabit dan mendukung data serta suara digital, biasanya dipakai pada jaringan dengan teknologi token ring. Yang ketiga, kategori 3, CAT 3. Kabel UTP kategori 3 yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 10 megabit dan mendukung data serta suara digital, biasanya dipakai pada jaringan 10 bus. Kategori 4. Kabel UTP kategori 4 yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 16 megabit dan mendukung data serta suara digital, biasanya dipakai pada jaringan IBM token ring 16 dan jaringan EZ 10 bus. Kategori 5. Kabel UTP kategori 5 yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 100 megabit dan mendukung data serta suara digital, biasanya dipakai pada jaringan token ring, jaringan EZ 10 base dan fast Ethernet 100 base. Kategori 5E. Kabel UTP 5E yaitu kabel yang di atas kabel UTP Z5 atau kategori 5, mempunyai kemampuan transmisi data sebesar 1 gigabit atau kecepatan 10/100/1000 megabit, biasanya dipakai pada jaringan gigabit Ethernet. Kategori 6 atau CAT 6. Kabel UTP kategori 6 yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 10 GB dan frekuensi komunikasi 250 MHz serta mendukung data serta suara digital, biasanya dipakai pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10 GB Ethernet dengan panjang maksimum 55 meter. Kategori 6A. Kabel UTP kategori 6A yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 10 GB dan frekuensi komunikasi 500. Kategori 7. Kabel UTP kategori 7 yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 10 GB dan frekuensi komunikasi 600 serta mendukung data serta suara digital, biasanya dipakai pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10 GB Ethernet dengan panjang maksimum 100 meter. Nah, sebenarnya adalah fungsi kabel UTP sendiri. Yang pertama, menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain dengan cara menyusun kabel UTP dengan jenis crossover. Yang kedua, menghubungkan komputer lebih dari 2 dengan hub atau switch dengan cara menggunakan kabel UTP jenis straight port. Dan yang ketiga, menghubungkan router dengan switch atau hub dengan cara menggunakan kabel jenis straight port. Dan yang keempat, untuk membuat USB extender yaitu kabel yang dipakai untuk memperpanjang jarak antara kabel USB connector dengan USB port. Dan yang terakhir, untuk membuat extender kabel printer yaitu kabel yang dipakai untuk memperpanjang jarak kabel printer. Nah, kelebihan dari kabel UTP sendiri adalah kabel UTP mempunyai harga yang cukup murah. Kabel UTP mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kabel STP. Dengan ukuran yang lebih kecil memudahkan proses instalasi suatu jaringan. Kabel UTP lebih sederhana dibandingkan dengan kabel STP karena kabel UTP tidak mempunyai penahanan aluminium foil. Dan yang terakhir, cara pemeliharaan jaringan dari kabel UTP ini lebih mudah dibandingkan dengan STP. Sedangkan kekurangan sendiri dari kabel UTP adalah mudah terkena gangguan interferensi elektromagnetik dari perangkat lain. Kabel UTP lebih mudah terkelupas karena masuk dalam kategori kabel uninsulated, maka tidak pas untuk skala besar, dan jarak jangkauan kabel UTP cukup terbatas dengan maksimum 1 meter. Transmisi atau penghantar data cenderung lemah. Nah, jadi setelah ini kita akan membuat gimana sih cara membuat kabel UTP itu sendiri. Nah, yang pertama mungkin kita akan
menyiapkan peralatan yang digunakan untuk membuat kabel UTP itu sendiri. Yang pertama ada kabel UTP yang panjangnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada konektor RJ45, jumlahnya sesuai kebutuhan juga. Yang ketiga ada tang crimping untuk memotong. Yang keempat ada RJ45LAN tracer. Dan inilah cara membuat kabel UTP sebagai berikut. Buanglah bagian ujung kabel UTP sekitar 2 cm, kemudian buka lilitan kabel dan urutkan atau susun kabel sesuai keinginan. Yang kedua, jika urutan warna kabel sudah sesuai, ratakan ujung kabel dengan memotong kabel menggunakan tang crimping. Selanjutnya yang ketiga, kabel yang sudah lurus dan rata dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Nah, dapat dilihat juga dari gambar ya. Di situ kita udah ngasih gambar dan bisa dilihat. Dan yang keempat, kemudian crimping menggunakan tang crimping dengan cara tekan tang dan semua pin kuningan di konektor RJ45 sudah pas pada kabel. Jika ujung satu kabel UTP tidak selesai, kemudian dilakukan hal yang sama pada ujung kabel UTP yang lain, tetapi sesuaikan dengan jenis kail UTP yang akan dibuat. Nah, juga dilihat ya. Nah, yang kelima, jika semua ujung kabel sudah selesai, maka lakukan tester dengan cara memasukkan ujung kabel yang sudah diberi konektor RJ45 ke port yang tersedia pada LAN tracer, kemudian nyalakan LAN dan pastikan lampu LED di LAN tracer menyala sesuai dengan urutan kabel yang dibuat. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dalam menjalankan apapun yang kalian lakukan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.